Selamat pagi anak-anak. Sekarang kita mau simulasi jaringan router dari paket tracer mobile. Nah, kita klik paket tracer mobile yang ini. Nah, dibuka. Nah, kita muncul sebagai GUES login. Muncul GUES login. Ya. Diklik GUES login. Tunggu beberapa detik. Nah, muncul PT Mobile, ada new, open, dan netakat. New itu untuk membuat lembaran baru, open untuk membuka pekerjaan yang sudah kita simpan, netcat itu sebagai official mereka gitu. Jadi kita klik new untuk memulai lembar kerja baru. Nah, yang pertama kita lakukan adalah kita mau menambahkan router. Untuk menambahkan router, klik aja di sembarang tempat pada layar kita. Nah, muncul nanti yang seperti ini. Oke, untuk menambahkan router, kita pilih router. Terus pilih yang router 1841. Oke, dia muncul router ya. Nah, setelah itu kita tambahkan 2 buah komputer. Caranya sama, tinggal diklik lembar kerjanya, pilih end device. Pilihlah yang namanya PC, klik aja PC 1. Terus sekali lagi end device PC. Nah, jadi kita sudah dapat 1 router dan 2 PC. Nah, untuk menghubungkan router dan PC, kita memerlukan yang namanya kabel. Nah, untuk kabelnya, kita ambil dari router, klik router, pilih connect. Pilih connect, setelah itu PC 0. Nah, setelah itu PC 0. Dan klik choose kabel. Pilih kabel, artinya ya kan, choose kabel. Pilih kabel crossover. Nah, setelah itu pilih di port FE 0/0. FE 0/0 ke FE 0. Ini sudah connect. Nah, setelah itu kembali lagi dengan mengklik ini. Nah, muncul kabel ya kan? Kita ulangi juga sekali lagi untuk ke PC 1. Caranya sama, diklik routernya, pilih connect, selanjutnya klik PC 1, choose kabel, pilih kabel cross di FE 01 dan FE 0. Setelah itu kembali lagi dengan mengklik tanda yang ini. Nah, kabel sudah terhubung, tapi ada titik merah di situ. Ada titik merah yang berarti router dan komputer masih belum terkoneksi. Nah, untuk mengkoneksinya, kita bagaimana caranya? Untuk mengkoneksinya, itu kita klik router, pilih ke CLI. Muncul kotak dialog seperti ini. Apa yang kita perlukan di sini? Continue with configure dialog. Kita ketik, pilih di sini no. Pilih di sini no, lalu enter. Setelah itu, klik tanda keyboard yang di bawah ini. Ketik namanya di situ enable. Oke. Enable, enter.
Selanjutnya configure terminal. Enter. Nah, setelah itu kita harus tahu interface mana yang kita pakai. Untuk router PC0 kita tadi pakai interface FA 0/0. Berarti kita ketik di sini interface spasi fast Ethernet spasi fast Ethernet spasi 0/0. Enter. Muncul config if. Enter. Setelah itu masukkan IP address yang harus kita buat. Contohnya IP address 192.168.1.1 spasi subnet max-nya. Subnet max IP address ini adalah 255.255.255.0. Setelah itu enter. Setelah itu ketik exit. Enter. Dan ketik kembali interface fast Ethernet yang satunya lagi 0/1. Enter. Nah, setelah ini kita masukkan lagi IP address ya. IP address 192.168.2.1 spasi 255.255.255.0. Kenapa 2.1? Karena dari fungsi router itu adalah untuk menghubungkan dua jaringan yang berbeda ataupun lebih. Setelah itu enter. Ketik no shutdown. Berarti routernya tidak dimatikan. Enter. Dah, enter sekali lagi. Pilih exit dan exit. Oke, di router kita sudah mengkonfigurasi IP dari routernya. Sekarang kita akan mengkonfigurasi IP di komputernya. Caranya klik kembali menu ini untuk tampil ke awal. Setelah itu klik PC1. Pilih desktop. Setelah itu IP versi 4 configure. Nah, kita masukkanlah dia IP versi 4 configure dengan IP yang pertama tadi kita buat. IP yang pertama adalah gateway-nya 192.168.1.2 jadinya. Karena gateway-nya adalah IP-nya 1.1. Berarti subnet max ya yang tadi kita buat. Subnet max-nya 255.255.255.0. Untuk default gateway-nya kita masukkan 192 yang ada di router tadi. 168.1.1. Ya, ingat ya. Default gateway itu adalah IP dari router. Dan setelah itu klik apply change dan close kembali, dan kita ke IP PC1 desktop.
IP configure, pilih di sini IP-nya tadi 192.168.2.2. Ada 2 IP tadi ya kan? Setelah itu subnet max-nya 255.255.255.0, 3 kali 255-nya. Dan default gateway-nya IP dari router yang kedua tadi 192.168.2.1. Dan setelah itu apply change dan close. Kita sudah selesai. Untuk mencoba ping apakah sudah berhasil, apakah sudah terkonek PC kita ke router, coba dibuka dari PC 1, ketik desktop, klik desktop, pilih command prompt, ketik ping spasi 192.168.1.1. berarti kita ping menuju ke router yang IP-nya 1.1. Setelah itu enter. Nah, destination host unreachable, berarti posisi Bapak di sini ada yang salah. Coba ping sekali lagi. Ping ke 192.168.2.1. Enter. Replay from 192.168.2.1. Kalau replay from seperti ini, berarti menandakan kita sudah berhasil. Jadi cukup sekian videonya. Semoga bermanfaat dan coba dilatihkan kembali.